inna munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa tu'i anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Baik Bapak dan Ibu-ibu jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini agenda kita akan berkunjung ke beberapa tempat, di antaranya yang pertama adalah Masjid Quba, kemudian kedua kebun kurma, dan ketiga Jabal Uhud atau Gunung Uhud, dan yang keempat nanti di percetakan Al-Quran, seterusnya Masjid Kiblatan dan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah. Bapak dan Ibu-ibu, perlu diketahui bahwasanya kita sekarang ada di kota mana? Kota Madinah. Ya, kota Madinah ini adalah kotanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarramah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrahnya ke Madinah. Kenapa Rasulullah itu hijrah atau pergi dari kota Mekah, dari kota kelahirannya? Karena di sana Rasulullah mendapatkan penyiksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Kota Madinah ini sebelumnya belum beriman kepada Allah juga. Tetapi raja yang ada di sini di kota Madinah ini, dia tidak menzolimi. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tapi tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi Rasulullah diperintahkan dan para sahabatnya yang beriman itu untuk hijrahnya ke Madinah, karena kota ini adalah kota yang aman. Makanya para sahabat berhijrah ke kota ini, dan Rasulullah beserta Abu Bakar dan Ali yang terakhir kali hijrah ketika para sahabat dan lainnya sudah berhijrah ke kota Madinah. Banyak keutamaan yang terkandung di kota Madinah ya Bapak-bapak Ibu-ibu, dan perlu kita ketahui dan kita manfaatkan, karena kita sudah dari tanah air ke sini hanya untuk beribadah, yaitu diantaranya keutamaannya adalah adanya Masjid Nabi, di mana pahala sholat di dalamnya itu 1000 kali dibandingkan kita sholat di masjid kita di Indonesia atau di musola. Jadi 1000 kali Bu, Pak. Yang kalau kita sholatnya rajin di musola atau di masjid di Indonesia, nah itu cukup sini 1 kali. Nah kalau 5 kali sekali sholat, belum sholat sunnahnya, tinggal dibuktikan saja. Nah itu mumpung ada di sini. Ada hadis yang berbunyi, as-sholatu fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Jadi sholat di masjidku ini, masjid hadza ini masjidnya Rasulullah yang kita ketahui sekarang itu. Nah khairun min alfi sholat, jadi lebih baik daripada 1000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Seperti di masjid-masjid kota Madinah juga tidak semuanya, walaupun itu ada masjid tapi ada keutamaan. Keutamaan ini hanya didapat di Masjid Nabi, nggak ada di Masjid Kiblatan. Nanti kita lewati, nggak ada. Kalau kita sholat di Masjid Kiblatan sama aja sholatnya seperti kita sholat di
masjid Indonesia. Itu adalah salah satu keutamaan di kota Madinah adanya masjid Rasulullah. Yang kedua, di dalam masjidnya, di dalam masjid itu ada sebidang tanah atau sekarang yang disebut raudhah, taman. Raudhah itu artinya taman. Nah, di sana itu ada taman. Nanti di surga, taman ini dan segumpal tanah ini tidak akan hancur pada hari kiamat. Nanti di surga kelak ada. Jadi ibu dan bapak seandainya bisa dan mampu untuk bisa sholat di raudhah, maka silakan selagi ada di Madinah untuk berusaha bisa sholat di raudhah dan berdoa di sana. Kalau seandainya tidak mampu, insya Allah niatnya sudah ada dan Allah akan membalas niat tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi di antara minbar dan rumahku, rumahnya Nabi itu sekarang dijadikan kuburan ya. Jadi rumahnya Nabi itu Nabi dikubur di situ karena dulu itu kalau seorang Nabi meninggal maka Nabi dikubur di tempat di mana dia meninggal. Nah, ketika itu Nabi Muhammad meninggal di rumahnya Aisyah, di rumahnya Nabi, maka Nabi Muhammad dikuburkan di dalam rumahnya. Yang sekarang itu yang ada di kubah hijaunya itu adalah dulunya rumah Nabi. Nah, baik, selanjutnya adalah keutamaan lain dari kota Madinah adalah barang siapa yang bersabar dalam kondisi kelaparan yang ada di Madinah, baik itu cuacanya ataupun iklim yang sekarang kita hadapi, musim dingin atau musim panas itu. Nah, Rasulullah memberikan syafaat pada hari kiamat dan akan bersaksi orang-orang yang bersabar menghadapi kedua musim ini dan masalah-masalah yang dihadapinya ketika di kota Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? La yasbiru ahadun la yasbiru ala awail Madinah aw shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu syahidan lahu yaumal qiyamah aw syafi'an lahu. Inilah adalah hadis dari Rasulullah. Jadi kalau ada keluarga kita yang dulu pernah berumroh atau berhaji kemudian meninggal di kota Madinah, maka itu adalah suatu keuntungan yang sangat besar yang jarang didapat oleh orang. Mungkin kita sebagai keluarga sah-sah saja untuk bersedih karena keluarga meninggal sini, tapi baginya adalah merupakan suatu hal yang sangat diimpikan oleh semua orang untuk bisa meninggal sini. Kenapa? Karena di dalam baqi tersebut, di depan itu ada kuburan baqi, yaitu kuburan di mana Madinah, orang-orang Madinah dikuburkan. Di dalam baqi itu ada para sahabat Nabi, ribuan para sahabat Nabi dikuburkan di situ. Para istri-istrinya juga ada yang dikuburkan di situ. Ulama-ulama juga banyak dikuburkan di baqi. Bagaimana kita tidak mau untuk bisa tinggal di atau dikubur di baqi ini? Karena banyak yang ulama-ulama dan nanti kan dibangkitkan beserta mereka, para ulama, para sahabat, para istri-istrinya. Nah, itu merupakan kebahagiaan bagi orang yang bisa meninggal di sini. Dan Nabi pun menganjurkan di dalam perkataan yang dalam hadisnya, "Man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa ana syafi'an lahu aw sa'idan lahu." Jadi barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah, maka usahakanlah. Karena kata Nabi karena saya akan memberikan syafaat di kelak pada hari kiamat dan saya akan menjadi saksi. Nah, ini adalah orang balasan bagi, makanya di sini orang yang semua tidak berpendudukan Saudi semua, tapi mereka berkeinginan untuk berlama-lama, entah itu dengan bekerja, entah itu dengan belajar, entah itu dengan apapun, bagaimana caranya bisa hidup lama di sini dan bisa meninggal di sini, seperti itu. Baiklah, Bapak sekalian, kita insya Allah akan berkunjung ke atau berziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di kota Madinah.
Ketika beliau diusir oleh pasukan kafir Quraisy dari Mekah, beliau itu singgah di Quba, kampung Quba. Dulu namanya Quba itu bukan masjid ya, tapi kampung. Ketika itu Nabi bersinggah di kampung Quba. Setelah itu Nabi berdiam di kampung tersebut, di rumahnya Kulsum bin Hadam sekitar 4 hari. Nah, disitulah Nabi berdiam, kemudian setelah itu mendirikan masjid yang bernama Quba. Masjid ini tertera di dalam Al-Quran karena masjid ini dibangun berlandaskan atas keimanan dan ketakwaan, dan Nabi pun langsung ikut serta dalam membangun masjid Quba ini. Yang ayatnya yang berbunyi adalah la masjidun ussisa 'ala taqwa awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Nah, ini adalah dalam Al-Quran disebutkan bahwa masjid ini didasarkan atas ketakwaan dan keimanan. Kenapa kita harus berkunjung ke Masjid Quba? Ada hadis yang menyatakan bahwasanya man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba tsumma shalla fi sholatan fakana lahu ka'ajri ummah. Nah, ini anjuran Nabi. Karena kita hidup ini harus mengikuti perintah Nabi. Karena Nabi adalah semua perkataannya berasal dari Allah. La yantiqu anil hawa. Jadi Nabi itu tidak berlandaskan atas hawa nafsu ngomongnya. Jadi Nabi Muhammad selalu berlandaskan atas firman-firman atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid Quba, manfaat atau keutamaan kita sholat di Masjid Quba bagaikan kita pahalanya seperti pahala umroh. Nah, jadi sebelum umroh udah dapat pahala umroh dulu. Udah pada umroh belum? Belum ya. Insya Allah nanti yang umroh, tapi kita sholat di Masjid Quba, kita udah mendapatkan pahala umroh. Nanti umroh lagi, nah itu lebih berpahala lagi, nambah lagi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Masjid Quba pada hari Sabtu, disunahkannya pada hari Sabtu kemarin. Tapi untuk lainnya di lain hari itu tidak masalah, dan kita juga mendapatkan pahala. Tapi kalau untuk sunahnya nanti ke depannya ibu kalau mau kesini lagi, insya Allah berkunjung lagi dengan keluarga atau terus kesini lagi. Insya Allah nanti kalau bisa, kalau udah ada pengalaman silakan bisa hari Sabtu atau setiap hari sini kalau ada waktu kosong. Itu dia. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu nanti kita sholat di sini 2 rakaat. Setelah itu karena kita sudah telat dan berangkatnya sudah kesiangan, terus banyak tempat-tempat yang perlu kita kunjungin. Jadi alangkah baiknya nanti sholat 2 rakaat, setelah selesai berdoa sejenak, habis itu kembali lagi ke bus. Dan kami harap jangan tergoda dengan orang-orang jualan di sekitar. Ini akan yang menghambat khususnya ibu-ibu punten ya. Betul. Karena ini waktunya sudah hampir jam 9 dan siang, udah panas juga, nanti di Uhud juga panas. Jadi nanti kalau mau beli-belian di sekitar hotel ibu juga insya Allah ada itu. Setiap pulang sholat tuh insya Allah apa yang ada lihat di sini sama aja yang di sana ada. Kalau mau nanti kita kalau mau beli kurma dan lain lainnya nanti kita mampir di kurma ada. Nah itu baru khusus untuk belanja. Tapi kalau nanti di Masjid Quba silakan sholat aja kemudian balik ke bus.